Setelah kemarin kita udah coba tanya-tanya peserta UTBK gimana sih soalnya. Nah, ini saya mendapatkan bisa dibilang bocoran ya Sobat AK untuk soal-soal yang keluarnya. Nah, ini kita buka dengan soal yang cukup ramai nih ya. Yaitu ada volume balok yang di luar kerucut. Jadi ada balok, dalamnya tuh ada kerucut. Kalau mau digambar mungkin kayak gini ya. Kita gambar dulu aja baloknya. Infonya sih nanti diberikan gambarnya ya Sobat AK. Jadi nanti akan lebih gampang. Harusnya nggak usah gambar-gambar gini, sudah cukup. Ya, kira-kira seperti ini. Puncaknya itu menyentuh posisi bagian atas balok ya, dibilang seperti ini. Oke, jadi kan kita udah tahu nih tingginya itu 24. Tapi kita belum tahu nih panjang sisinya berapa. Jadi kita misalkan aja di sini X, di sini X. Nah, kita mulai berangkat dari volume baloknya nih. Volume balok di luar kerucut sama dengan ini. Berarti kalau volume yang ditanya itu sama aja dengan ngitung volume balok dikurangin sama volume kerucutnya. Volume balok kalau di sini sama aja dengan semua sisinya dikaliin ya. Nah, sedangkan kalau volume kerucut sama dengan sepertiga pi dikali R kuadrat kali T. Nah, di sini R-nya itu apa? R-nya itu tidak lain adalah setengah sisi alasnya yang berbentuk persegi. Gitu. Jadi kalau ini kan 24x kuadrat, dia sama dengan dikurangin sepertiga pi setengah x, karena kuadrat saya coba pisah aja langsung seperti ini. Kemudian t-nya itu adalah 24. Oke, ini seperti ini udah cakep nih, kita coret. Jadi 8 kita coret-coret lagi, jadi tinggal 2. Ya, volumenya di sini adalah 812 min pi. Oke, kita lihat di sebelah kanan, ini kan 24x kuadrat. Terus kalau dikaliin, nanti jadinya 2pi x kuadrat. Sama dengan 800 dikali 12 min pi. Nah, perlu diperhatikan di sini sama-sama punya x kuadrat, jadi bisa kita keluarkan. Dan sama-sama kelipatan 2 juga. Jadi 2x kuadrat ya kita keluarin, tinggal 12 min pi seperti ini. 812 min pi, kalau kita lihat nih enak angkanya, bisa kita coret. Yaitu 12 min pi-nya. Kemudian kita bisa bagi juga dengan 2, 400. Jadi nanti kita punya x kuadrat sama dengan 200. Karena x menyatakan panjang sisi, maka nilainya harus positif. Oh sorry, maksudnya 400. Maka x-nya sama dengan 20. Ya, jadi di sini 20, artinya jari-jarinya adalah 24. Sorry kok 24 sih, gara-gara ngeliat tinggi ya. Ini sama aja dengan 10. Jari-jarinya 10, tingginya 24 nih. Nah, maka sisi miringnya ini tinggal triple Pitagoras, dapatlah 26. Nah, kebetulan luas permukaan kerucut itu kan, kerucut terdiri dari alasnya lingkaran sama selimutnya ya. Nah, kalau luas lingkarannya itu kan pi R kuadrat. Kalau luas selimutnya itu pi kali R kali S. Nah, berarti sama aja dengan jari-jari 10, berarti 100 pi ditambah pi dikali 10 dikali 26. Jadi yang ini adalah 260, tinggal ditambahin aja 260 ditambah 100, jadi sama dengan 360 pi. Nanti di soal itu jawabannya dalam pi, jadi nggak perlu jadiin ini 22/7 maupun 3,14, ini nggak perlu. Ya, soal berikutnya soal limit yang ternyata muncul ya di UTBK. Kalau persisnya itu saya kurang tahu ini seperti apa. Tapi mungkin kalau yang tersusahnya itu bisa jadi untuk merasionalisasi seperti ini. Kalau misalnya bentuknya nggak aneh-aneh, teman-teman bisa menggunakan L'Hopital aja ya. L'Hopital itu yang turunan atas dibagi turunan bawah. Limit gitu. Tapi kalau misalkan bentuknya seperti ini, kita harus rasionalisasi. Nah, tujuan kita rasionalisasi itu kita mau menghilangkan bentuk 0/0. Karena biasanya kalau kita substitusi langsung batasnya, di bawahnya 0 nih. Yang di atasnya, yang 0 itu ada di bagian sebelah sini. Jadi meskipun ada dua bentuk akar yang bisa dirasionalin, tapi sebenarnya bagian yang sebelah kanan ini nggak perlu. Karena ketika kita masukin batasnya, ke dalam sini kan jadi 2 dikurang 1. Ditambah 1. Oh, di sini tuh 2 hasilnya. Jadi kalau bukan 0, kita nggak perlu rasionalisasi karena itu bukan pembuat 0-nya. Jadi karena di sini pembuat 0-nya adalah yang sebelah kiri, jadi kita rasionalisasinya cukup yang sebelah kiri atas aja. Dikalikan dengan 5 min X plus 2, di bawahnya juga kita bagi dengan bentuk yang sama, 5 min X plus 2. Ya.
Oke, jadi sampai sini harusnya sudah pada tahu kalau bentuknya seperti ini tuh harus diapain. Ya, ini merupakan bentuk dari ini ya, sifat A min B dikali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi A-nya itu adalah yang ada akar ini. Kita kuadratin berarti kan hilang. B-nya adalah 2, kita kuadratin jadinya 2 kuadrat. Ya, yang sebelah kanan itu nggak perlu diapa-apain, Sobat AK. Jadi gini aja. Terus ini 1 min X dikali akar 5 min X ditambah 2. Seperti ini. Nah, kalau diperhatikan, ini kan 5 dikurang 4 ya. Hasilnya 1. Jadi yang di bagian sini itu tinggal 1 min X. Ternyata sama dengan yang di bawah. Jadi bisa kita langsung coret seperti ini. Nah, tujuannya kita merasionalisasi pasti ada bentuk yang bisa kita coret. Nanti tinggal dimasukin aja limitnya. Berarti nanti akan dapat 2 dikurang 1 plus 1 dibagi akar dari 5 min 1 tambah 2 ya. Yang atasnya 2, yang bawahnya adalah 4. Jadi dapat jawabannya adalah 1/2 gitu. Oke, soal berikutnya nomor 3. Ini merupakan soal yang baru muncul di tahun ini ya. Sebenarnya ini sangat mudah. Ini cuma mainan di koordinat Cartesiusnya aja. Nah, kita lihat gimana ngerjain soal ini. Oke, ada P ini min 2,-3, kemudian T-nya itu 2,-1. Artinya dari sini kita tahu ini tuh jaraknya tuh 2, Sobat AK. Gitu ya. Oke, kemudian R itu adalah 6,-1. Berarti dari sini kita tahu T ke R itu karena Y-nya sama, berarti jaraknya itu di sini 4 ya. Gitu. Next, U yaitu 5,3. Nah, kita lihat nih. Pertanyaannya itu kan luas segitiga VTR. VTR. Nah, berarti kalau menghitung luas VTR itu kan sama aja dengan setengah dikali VT sebagai tinggi dikali TR. Nah, TR-nya udah ada nih. Ya, kita perlu cari berarti berapa sih tingginya. Nah, kita bisa menggunakan konsep kesebangunan gitu ya. Nah, karena di sini 2, di sini 2, artinya V sama S ini juga memiliki koordinat absisnya itu 2. Ya, berarti untuk yang S itu 2, titik-titik nih. Nah, kemudian ini juga ya terletak pada satu koordinat yang sama. Harusnya ini garis lurus ya, Sobat AK. Nanti akan pokoknya maksud soalnya itu garis lurus. Berarti di sini juga 3 nih. Gitu. Artinya dari S ke U ini memiliki jarak itu 3. Nah, tinggal kita lihat aja nih berapa nanti di sini nilainya. Untuk dari S ke T berarti 3 dikurangin 1 hasilnya 4. Nah, kita tinggal kesebangunan aja ya. Berarti VS dibagi ST sama dengan SU dibagi TR ya. Nah, berarti VS itu kan X, ST, sorry bukan ST tapi VT ya, maksudnya VT. X dibagi X tambah 4 sama dengan SU-nya itu 3, TR-nya itu 4. Kita cukup kali silang aja. 4X sama dengan 3X tambah 12, nanti pindah ruas, dapat X-nya sama dengan 12. Ya, X-nya sama dengan 12. Berarti dari sini kita bisa tahu nih luasnya. Setengah dikali VT-nya itu adalah 12 tambah 4 ya, 16. TR-nya itu adalah 4. Berarti coret-coret 2, hasilnya adalah 32. Kayak kurang lebihnya seperti itu ya Sobat AK. Kuncinya itu Sobat AK lihat aja mana yang sama. Nanti kita akan ikut entah itu di X-nya seperti ini maupun di sebelah Y-nya. Oke, gitu aja. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Ya, soal berikutnya nomor 4, barisan bilangan 3, 18A, 27 adalah barisan geometri dengan A-nya positif. Pernyataan berikut yang benar ada sebanyak berapa? Oke, kita lihat di sini. Ini kan clue-nya adalah barisan geometri. Artinya kita perlu cari tahu dulu berapa sih rasionya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari barisan yang udah ada. Ini adalah U1, U2, dan U3. Karena ada yang kita nggak ketahui itu ada di U2, berarti kita cukup bandingin aja nih. U3 per U2, itu kan sama aja dengan 27 per 3 ya. Nah, U3 per U1 maksudnya. U3-nya itu kan AR kuadrat, ini U1-nya adalah A. Ini langsung aja per 9. Berarti kita tahu nih, R kuadratnya itu sama dengan 9 ya. Artinya R-nya itu sama dengan plus minus 3. Nah, karena di sini A-nya mau positif, berarti secara nggak langsung dia akan bilang kalau rasionya itu juga harus positif loh, gitu. Ya, berarti rasionya 3.
Nah, berarti kita tahu nih, 3 dikali 3 ya, jadi 9, kemudian dikali 3 lagi jadinya 27. Berarti yang 18A itu akan sama dengan 9 ya, artinya A-nya sama dengan setengah, gitu. Nah, oke, kita coba lihat. Rasio barisan tersebut lebih dari 1. Ya, betul ya, rasionya adalah 3, berarti benar nih, lebih dari 1. Kemudian suku ke-29 barisan tersebut habis dibagi 27. Nah, kalau Sobat AK lihat, dari sini aja, dari suku ketiganya aja, dia itu udah dapat 27. Nah, kalau berikut-berikutnya kan tinggal dikali R, dikali R, dikali R terus. Jadi sebenarnya kalau kita nggak mau ngitung juga nggak apa-apa sih. Ya, ini udah pasti benar juga. Next, pernyataan nomor 3, nilai A kurang dari 1. Ya, betul ya. Nilainya adalah setengah, berarti benar kurang dari 1. Dan yang terakhir, selisih setiap dua suku merupakan bilangan genap. Betul nggak ya? Nah, 3, 9, 27, berikutnya 81, dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat, selisihnya itu pasti merupakan selisih dari dua buah bilangan ganjil. Ya, yang artinya kalau ganjil dikurang ganjil itu pasti genap. Ini juga genap. Dan seterusnya. Jadi karena hasil 3 berpangkat itu kan pasti ganjil ya. Nah, yaudah ganjil kurang ganjil pasti dapatnya genap. Betul, jadi jawabannya adalah yang D ya, harusnya kalau di option nanti ada 4 pernyataan yang benar. Oke, kira-kira itu dulu untuk part pertama, nanti kita akan lanjut di part kedua dan di video pembahasan PM. Jadi saksikan terus Akalogy.